Permisi Ibu, selamat pagi. Mari kakak, selamat pagi. Oke, silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Bagaimana adik? Apakah duduknya sudah nyaman? Sudah Ibu. Baiklah kalau begitu. Oh iya, kalau boleh ibu tahu nama adik siapa? Nama saya Ria Ibu. Oh, adik Ria ya. Baiklah adik, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita mulai dulu dengan doa untuk meminta penyertaan Tuhan Yesus agar sisi konseling kita ini dapat berjalan dengan baik. Jadi ibu akan berdoa di sini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Baiklah kalau begitu berdoa mulai. Berdoa selesai. Adik Ria, adik ini asalnya dari mana? Saya dari Rote Ibu. Oh, dari Rote ya. Oh iya, kalau yang ibu tahu yang viral-viral di media sosial itu kan sekarang Rote itu terkenal dengan indahnya pantai titik nol dan juga cantiknya sunset di Pantai Nembrala itu kan? Ya Ibu, betul sekali. Selain sunsetnya yang cantik, ombaknya juga bagus Ibu. Kebanyakan para turis itu berselancar di situ Ibu. Oh iya, oh ya ibu tuh sudah pernah pergi ke Rote sekitar 2 tahun lalu waktu ibu pergi mengikuti acara nikahnya sepupu ibu. Oh iya, baiklah Ibu. Iya. Oh iya, adik Ria ini dari kelas berapa? Saya dari kelas 12 IPA 1 Ibu. Oh, 12 IPA 1. Oh iya, kalau tidak salah kan minggu kemarin ibu sempat masuk ke ruangan kalian untuk memberikan bimbingan kasih kan? Iya betul sekali Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Adik, bagaimana kabar kamu hari ini? Kabar saya cukup baik Ibu. Puji Tuhan kalau baik. Oh iya, kalau ibu udah tahu tadi adik datang ke sini dengan siapa sendiri atau dengan teman? Saya datang sendiri Ibu. Awalnya tuh saya ragu-ragu, tapi saya kepikiran kayaknya saya datang ke Ibu mungkin Ibu bisa membantu saya. Baiklah kalau begitu, terima kasih ya kamu sudah mempercayai ibu sehingga kamu sudah datang ke ruangan ibu hari ini. Ibu sangat mengapresiasi karena kamu sudah berani datang ke sini, itu adalah satu langkah besar yang sudah kamu lakukan. Oh iya, ibu ingin tanya dulu, kamu datang ke sini ini atas kemauan diri kamu sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Kemauan diri saya sendiri Ibu. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi adik baik, karena tadi soal dikatakan bahwa adik datang ke sini ini atas kemauan diri sendiri, tidak ada paksaan dari siapapun. Jadi ibu ingin sampaikan dulu beberapa hal yang akan kita lakukan selama sesi konseling kita. Jadi sesi konseling kita ini akan berlangsung kurang lebih 40 menit. Di sini adik bebas untuk menyampaikan apa yang dirasakan tanpa takut dihakimi karena tidak ada yang salah dengan apa yang adik rasakan. Ibu di sini siap untuk mendengarkan dan membantu kamu. Jadi di sini peran ibu yaitu sebagai fasilitator yang siap untuk mendengarkan, kemudian siap untuk membantu adik untuk mencari jalan keluar, bersama dengan adik mencari jalan keluar untuk masalah yang adik hadapi. Kemudian peran adik di sini juga sebagai narasumber yang siap untuk menceritakan apapun yang menjadi masalah adik. Kemudian adik juga akan bekerja sama dengan ibu. Kita akan bekerja sama, berkolaborasi untuk mencari jalan keluar untuk masalah adik hadapi. Jadi di sini ibu pastikan apapun yang adik sampaikan tidak akan ibu sebarluaskan kepada siapapun, baik itu kepada guru-guru, teman-teman, atau siapapun ibu tidak akan ceritakan tanpa izin dari adik. Oke, baik. Jadi mungkin itu saja yang akan kita lakukan selama sesi konseling kita. Jadi bagaimana? Apakah adik setuju? Setuju Ibu. Baiklah kalau begitu. Jadi adik di sini coba diceritakan bagaimana perasaan adik hari ini atau beberapa hari yang adik lewat ini. Di sini siap untuk mendengarkannya. Sebenarnya Ibu saya bingung harus mau cerita apa dan harus mulai cerita dari mana Ibu. Iya, tidak apa-apa adik, kita coba pelan-pelannya. Kalau memang ada yang susah atau rasa berat, ibu adik bisa ceritakan, ibu bisa membantu adik. Oke, bagaimana perasaan adik? Apakah ada yang membuat hati adik kurang enak atau membuat pikiran adik tidak tenang atau bagaimana? Saya merasa cemas Ibu, saya takut mengingat ujian itu kan sebentar lagi akan berlangsung kok Ibu. Itu membuat saya takut sekali Ibu. Jadi adik ini merasa cemas, betul begitu? Betul Ibu. Baiklah, sekarang bolehkah adik ceritakan apa yang
membuat adik takut ketika akan menghadapi ujian atau ketika waktu ujian itu sudah dekat? Sebenarnya ibu saya merasa tegang, takut, bahkan 1 sampai sesak napas ibu. Saya tidak bisa tidur nyenyak ibu. Bahkan saat belajar pun itu sakit, kepikiran terus ibu karena kayak mengingat mau ujian begitu tuh ibu bisa tidak bisa ibu saya kepikiran terus. Oke, baik, tidak apa-apa, Ibu paham apa yang kamu rasakan. Jadi di sini adik ini merasa cemas, kemudian adik juga takut, dan rasa cemas dan takut ketika menghadapi ujian itu yang membuat pikiran adik jadi kacau, dan dari pikiran kacau itu juga membuat adik jadi susah tidur. Betul seperti itu? Betul ibu. Oke, jadi adik, di sini ibu sangat menghargai keberadaan adik sudah datang ke ruangan ibu hari ini. Kemudian ibu sangat apresiasi sekali karena adik sudah bisa untuk terbuka, kemudian sudah bisa cerita dengan ibu. Jadi dengan adik dan ibu membicarakan mengenai apa yang adik rasakan di sini. Jadi ibu yakin kita bisa bekerja sama untuk mencari jalan keluar agar adik ini bisa lebih tenang ketika menghadapi ujian. Bagaimana, apakah adik mau mencoba bekerja sama dengan ibu? Saya mau ibu. Baiklah kalau begitu. Baik adik, jadi apa yang biasanya membuat adik ini begitu cemas ketika ujian? Saya takut ibu kalau nilai saya itu nantinya tuh jelek ibu, itu membuat saya takut. Oke, jadi menurut adik ini nilai yang baik atau nilai yang sempurna itu sangatlah penting. Iya ibu, karena menurut saya ketika saya mendapatkan nilai yang tidak bagus itu berarti saya gagal. Gitu ibu. Oke, ibu ingin bertanya dulu, lalu bagaimana dengan nilai yang tidak baik? Apa yang ada dalam pikiran adik? Itu ibu saya kayak merasa gagal begitu ibu, takut, dan karena ketika gagal tuh orang tua saya itu pastinya akan merasa kecewa. Mereka selalu kan, orang tua itu kan selalu mengharapkan anaknya itu harus mendapatkan nilai yang bagus, dan itu tuh membuat saya kayak apabila saya nilai gagal itu saya berpikir kalau orang tua saya itu menganggap saya bodoh ibu. Itu yang saya takuti. Baik adik, tidak apa-apa, ibu mengerti apa yang kamu rasakan. Itu adalah hal yang biasa ketika menghadapi ujian. Jadi di sini selain kamu takut gagal, kamu juga takut mengecewakan orang tua. Benar seperti itu? Iya ibu, betul. Oke, baik. Ibu ingin tanya dulu. Ketika kamu merasa cemas, apa yang biasanya kamu lakukan? Itu ibu saya kayak malah menunda-nunda pekerjaan saya, terus rasanya itu saya tuh menghindar dari itu pekerjaan dulu, seperti saya bisa bermain HP, baring-baring, dan ketika waktunya habis itu ibu, itu saya mulai kayak panik sekali ibu. Oke, baik. Jadi cara adik untuk menghindar cemas itu dengan bermain handphone, kemudian tidur-tiduran. Iya ibu. Tapi kemudian kalau sudah mendekati ujian, adik akan tetap cemas. Seperti Iya itu? ibu. Oke, baik. Baik adik, jadi itu yang kita sebut dengan lingkaran setan. Yang pertama, adik ini merasa takut ketika menghadapi ujian. Nah, kemudian cara adik untuk menghilangkan rasa cemas atau rasa takut itu dengan menunda belajar. Kemudian karena adik menunda belajar, adik menjadi tidak siap ketika menghadapi ujian. Nah, ketika karena tidak siap, kemudian menghadapi ujian, adik kan otomatis akan mengisinya dengan tidak baik. Nah, dari tidak mengisi jawaban dengan baik atau tidak siap mengikuti ujian itu yang membuat nilai adik jadi turun. Kemudian karena nilai turun itu yang membuat adik jadi semakin takut. Iya betul ibu, itu yang saya alami. Oke, baiklah adik. Jadi dari semua yang sudah adik katakan tadi atau sudah adik ceritakan tadi di sini, tujuan kita adalah bagaimana cara yang akan kita lakukan atau bagaimana cara kita bekerja sama agar kita dapat mengurangi kecemasan adik. Kemudian adik juga bisa belajar lebih tenang dan tidak lagi merasa harus
selalu sempurna atau harus mendapatkan nilai yang sempurna. Bagaimana? Apakah adik setuju? Ya Ibu, saya sangat setuju. Oke, baiklah kalau adik setuju dengan apa yang sudah Ibu katakan. Jadi adik, kita akan belajar bersama-sama untuk membedakan mana pikiran yang masuk akal dan mana pikiran yang tidak masuk akal. Jadi di sini Ibu juga akan memberikan semangat dan pujian kepada kamu setiap kali kamu berhasil melakukan perubahan. Dan tujuannya itu supaya kamu lebih termotivasi untuk terus berkembang. Bagaimana? Apakah adik setuju? Ya Ibu. Baiklah. Adik, sekarang kita coba analisis dulu pikiran kamu. Jadi tadi adik mengatakan bahwa kalau nilai saya tidak sempurna, orang tua saya ini pasti kecewa besar dengan saya. Nah, Ibu ingin tanya, dari apa yang sudah adik katakan tadi itu, apakah memang benar-benar terjadi seperti itu atau tidak? Mungkin tidak selalu Ibu, karena terkadang tuh mereka justru bilang usaha itu kan tidak selalu penting Pak Ibu, itu yang membuat saya. Nah, oke. Jadi tanpa adik tahu itu adalah pikirannya lebih baik. Itu adalah pikirannya sangat baik. Di sini kan kenyataannya adalah kegagalan sekali itu tidak akan membuat adik ini jadi anak yang bodoh atau tidak berharga. Betul seperti itu? Ya Ibu, saya juga belum pernah berpikiran seperti itu. Nah, itu karena adik tidak pernah berpikir seperti itu, yang ada di pikiran adik itu hanya ketika saya gagal atau tidak berhasil, otomatis orang tua saya itu akan atau orang tua adik itu akan marah atau kecewa dengan adik, kemudian mereka juga akan merasa adik itu bodoh. Kan tadi seperti apa yang sudah dikatakan tadi. Adik, sekarang kita akan coba hal baru, misalnya seperti ini. Di rumah, adik akan belajar 15 menit. Nah, ketika adik berhasil belajar selama 15 menit tanpa menunda, adik boleh memberikan merefreshing diri atau membuat diri lebih tenang, mungkin dengan cara bermain gitar atau mendengarkan musik atau melakukan hal-hal yang adik sukai. Bagaimana menurut adik? Wah, sepertinya ini menyenangkan sekali Bu. Oke, baiklah kalau begitu. Dan kemudian Ibu sampaikan juga bahwa misalnya selama perjalanan adik belajar itu adik gagal atau tidak berhasil, maka adik boleh catat mengapa adik gagal untuk melakukan belajar selama 15 menit atau gagal belajar sehingga adik menunda belajar itu. Kemudian Ibu akan memberikan adik tugas tambahan, yaitu dengan belajar lebih dari 30 menit agar kenapa Ibu seperti itu? Agar adik ini lebih tenang atau lebih tahu bagaimana cara mengkontrol diri, bagaimana cara memanfaatkan waktu agar adik ini juga tidak menunda belajar. Bagaimana? Setuju Ibu. Baiklah kalau begitu. Oke adik, jadi untuk PR adik adalah adik akan mencoba belajar selama 15 menit, kemudian adik akan memberikan waktu atau merefreshing diri dengan melakukan hal-hal yang adik sukai. Kemudian ketika adik gagal, adik akan mencatat hal-hal yang membuat adik gagal belajar selama 15 menit. Kemudian adik juga akan kemudian adik juga akan belajar lebih lama, yaitu 30 menit. Kemudian minggu depan kita akan evaluasi bersama hasil PR yang sudah kamu jalankan. Oke? Baik Ibu, saya akan mencobanya. Oke. Ibu melihat kamu ini sudah sedikit ada perubahan ya, bukan sedikit tapi ya sudah lumayan ada perubahan. Ibu ingin tanya dulu bagaimana, apakah dari semua yang sudah kita bicarakan ini, bagaimana perasaan adik sekarang? Sekarang mungkin saya merasa lebih tenang, akan Ibu
Oke, saya tuh merasa ada cara untuk mengatasi kecemasan saya ini, Bu. Baiklah kalau begitu, puji Tuhan sekali. Ibu sangat senang karena kamu sudah merasa lebih baik. Kemudian juga kamu ini sudah sangat mempunyai kemajuan yang sangat baik. Iya, Bu. Oh iya, karena sesuai kesepakatan kita tadi, sesi konseling kita ini kan hanya berlangsung 40 menit. Jadi kurang lebih, kita ini sudah hampir sampai ya dengan 40 menit. Jadi sebelum sesi kita ini benar-benar selesai, apakah masih ada yang ingin Adik sampaikan kepada Ibu atau masih ada Adik ceritakan kepada Ibu? Sejauh ini tidak, Ibu. Mungkin nanti jika saya sudah menjalankan rencana yang sudah kita buat, dan jika saya bingung atau kayak kesulitan begitu, Ibu, saya akan menghubungi Ibu nanti. Baiklah kalau begitu. Oh iya, Adik. Jadi kan sisi konseling kita berikutnya itu untuk mengevaluasi hasil PR yang sudah kamu lakukan. Oh iya, kalau boleh Ibu boleh minta nomor WhatsApp kamu agar Ibu bisa konsultasi mengenai atau Ibu bisa memantau perkembangan kamu, memantau kegiatan yang sudah PR yang akan kamu jalankan. Boleh? Bisa, Ibu. Oke. Boleh katakan akan Ibu mencatat nomor handphone kamu di laptop Ibu. Baik Adik, terima kasih ya sudah memberikan nomor kamu. Nanti untuk jadwal konseling kita berikutnya akan Ibu sampaikan melalui chat WhatsApp. Baik, Ibu. Oke. Oh ya, dan jadwal berikutnya juga kita akan mengevaluasi hasil dari rencana yang sudah kita sepakati bersama. Baik, Ibu. Oke, Adik. Oke, baiklah kalau begitu terima kasih banyak karena Adik sudah mempercayai Ibu sehingga Adik juga sudah datang ke sini dan berbagi cerita dengan Ibu hari ini. Ibu sangat berterima kasih banyak. Ya, Ibu, saya juga berterima kasih karena Ibu tuh sudah menerima saya, sudah mendengarkan saya, dan juga sudah membantu saya untuk mengatasi masalah saya ini. Ya, Adik sama-sama. Jadi Ibu sama jangan ragu-ragu ya jika Adik ada masalah atau ada hal yang membuat hati Adik tenang atau membuat pikiran Adik terganggu, Adik boleh datang ke ruangan Ibu. Pintu Ibu yang terbuka lebar-lebar untuk Adik. Oke? Baik, Ibu, terima kasih. Ya, Adik, kemudian jika Ibu sampaikan bahwa jika kamu datang, oh ya maaf, jika kamu mengalami kesusahan selama mengerjakan tugas yang sudah kita sepakati bersama, kamu bisa konfirmasi Ibu atau konsultasi yang melalui chat WhatsApp ya. Dan jika kamu tidak sempat chat Ibu, kemudian kamu datang ke ruangan Ibu juga tidak apa-apa. Dan jika kamu datang lalu Ibu tidak ada ruangan, kamu bisa chat Ibu lewat WhatsApp agar kita bisa atur waktu untuk dapat bertemu. Ya, Ibu. Oke, Ibu nanya, setelah ini kamu masih ada jam pelajaran atau langsung pulang? Langsung pulang, Ibu. Oh, langsung pulang ya? Iya. Oke, tidak apa-apa kalau begitu. Oke, terima kasih ya kamu sudah datang kepada Ibu hari ini. Oh ya, karena waktu kita juga sudah pas ya beberapa menit. Jadi sebelum kita pulang dan karena tadi kita sudah dengan doa, nah kita juga harus mengakhirinya dengan doa. Oke, doa ini akan dipimpin juga. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih Adi sudah datang kepada Ibu hari ini. Terima kasih, Ibu, karena Ibu sudah membantu saya dan juga sudah menerima saya. Saya sangat berterima kasih, Bu. Ya, Adik sama-sama. Jangan sungkan-sungkan ya untuk datang ke ruangan Ibu. Ya, Ibu. Oke. Saya permisi dulu, Ibu. Ya, Adik. Mari. Terima kasih, Ibu. Ya, hati-hati. Ya.